Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Andi Sutiyadayat AM Diklat, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2022 Provinsi Sulawesi Barat, kelompok 1, angkatan 6, gelombang 2. Pada kesempatan ini, saya akan sharing pembelajaran agenda 2, yaitu tentang salah satu core values ASN berakhlak, yaitu kolaborasi. Untuk materi kolaboratif, saya akan membahas tentang kolaborasi pemerintahan atau collaborative governance dan whole of government atau disingkat juga dengan WOG. Tentang kolaborasi pemerintahan. Apa sih kolaborasi pemerintahan itu? Kolaborasi pemerintahan atau collaborative governance sebagai sebuah proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antar aktor governance. Adapun kriteria penting untuk kolaborasi ada 6, yaitu pertama, 1. Forum yang diprakarsai oleh lembaga publik atau lembaga. 2. Peserta dalam forum termasuk aktor non-state. 3. Peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan bukan hanya dikonsultasikan oleh agensi publik. 4. Forum secara resmi diatur dan bertemu secara kolektif. 5. Forum ini bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus, bahkan jika konsensus tidak tercapai dalam praktik. Dan yang keenam, fokus kolaborasi adalah kebijakan publik atau manajemen. Kemudian, proses yang harus dilalui dalam menjalin kolaborasi. Yang pertama, trust building, yaitu membangun kepercayaan dengan stakeholder mitra kolaborasi. Yang kedua, face-to-face dialog. Ketiga, komitmen terhadap proses. 4. Pemahaman bersama. Yang kelima, menetapkan outcome. Dan sekarang kita akan masuk pada pembahasan whole of government atau disingkat dengan WOG. WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan. Mengapa WOG itu penting? Ada beberapa alasan mengapa WOG itu penting dan tumbuh sebagai pendekatan yang mendapatkan perhatian. Di antaranya, adanya faktor-faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintah yang lebih baik. Kedua, faktor-faktor internal. Dengan adanya fenomena dan ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Ketiga, keberagaman, khususnya dalam konteks Indonesia. Keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Adapun manfaat WOG berdampak pada efisiensi, sharing informasi, lingkungan kerja, daya saing, akuntabilitas, koherensi kebijakan, biaya, pemborosan, duplikasi pekerjaan, inkonsistensi kebijakan, dan waktu penyelesaian layanan tertentu. Keuntungan WOG yaitu yang pertama, outcomes focus, artinya berfokus pada outcome yang tidak dapat dicapai oleh sektoral secara masing-masing. Kedua, boundary spanning, implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan satu instansi tapi lintas instansi. 3. Enabling, WOG membuat pemerintah lebih mampu menangani tantangan kebijakan yang kompleks. 3. Strengthening prevention, WOG mendorong pencegahan terhadap masalah yang mungkin berkembang lebih jauh. Adapun praktek WOG yaitu yang pertama, penguatan koordinasi antar lembaga.
dengan mengurangi jumlah lembaga yang ada sampai mendekati jumlah yang ideal untuk sebuah koordinasi. Dengan jumlah lembaga yang rasional, maka koordinasi dapat dilakukan lebih mudah. Kedua, membentuk lembaga koordinasi khusus. Pembentukan lembaga terpisah dan permanen yang bertugas dalam mengkoordinasikan sektor atau kementerian adalah salah satu cara melakukan WOG. Yang ketiga, membentuk gugus tugas. Gugus tugas merupakan bentuk pelembagaan koordinasi yang dilakukan di luar struktur formal yang sifatnya tidak permanen. Dan yang terakhir, koalisi sosial. Koalisi sosial ini merupakan bentuk informal dari penyatuan koordinasi antar sektor atau lembaga tanpa perlu membentuk pelembagaan khusus dalam koordinasi ini. WOG berdasarkan jenis. Yang pertama, pelayanan yang bersifat administratif, yaitu pelayanan publik yang menghasilkan berbagai produk dan dokumen resmi yang dibutuhkan warga masyarakat. Kedua, pelayanan jasa. Pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan warga masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perhubungan, dan lainnya. Ketiga, pelayanan barang. Pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan warga masyarakat, seperti misalnya jalan, perumahan, jaringan telepon, air bersih, dan seterusnya. Yang keempat, pelayanan regulatif, yaitu pelayanan melalui penegakan hukum dan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Kemudian WOG berdasarkan pola. Yang pertama, pelayanan teknis fungsional, yaitu suatu pola pelayanan publik yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan kewenangannya. Kedua, pelayanan satu atap, yaitu pola pelayanan yang dilakukan secara terpadu pada satu instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai kewenangan masing-masing. Yang ketiga, pelayanan satu pintu merupakan pola pelayanan masyarakat yang diberikan secara tunggal oleh satu unit kerja pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari unit kerja pemerintah terkait lainnya yang bersangkutan. Yang keempat, pelayanan terpusat. Pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah yang bertindak selaku koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnya yang terkait dengan bidang pelayanan masyarakat yang bersangkutan. Dan yang terakhir, pelayanan elektronik. Pola pelayanan yang paling maju dengan menggunakan teknologi